Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Pagi hari ini saya mau menjelaskan materi Alkana. Ya, di Alkana itu di Sepadam masuk di pertemuan 3. Jadi saya menjelaskan itu dulu. Makanya saya nggak men-share materi baru ya, itu dulu saya tuntaskan tentang Alkana. Nah, Alkana ini adalah hidrokarbon yang rantainya itu C-nya itu jenuh ya, tidak memiliki gugus fungsi. Alkana itu tidak memiliki gugus fungsi. Kalau alkena gugus fungsinya rangkap 2, alkuna rangkap 3. Ya. Kalau alkohol gugus fungsinya OH seperti itu. Nah, kalau alkana itu hanya rantai karbon dan hidrogen saja. Nah, nanti akan dijelaskan tentang sifat fisika, sifat kimia, reaksi-reaksi alkana. Nah, tujuan khususnya setelah kalian mendapat penjelasan tentang alkana, kalian bisa mengetahui sifat fisika, kimia, serta perubahan-perubahannya, sumber alkana ya. Nah, kalau reaksi itu dulu juga udah pernah dapat. Nah, tapi dulu itu zaman sekolah kalian hanya tahu hasil akhirnya itu apa, produknya. Nah, tapi kalau sekarang kalian harus tahu mekanismenya. Kan kalau alkana itu nanti ada substitusi. Ada substitusi. Nah, makanya kalian di sini nanti diajari mekanismenya. Nah, sifat-sifat alkana ada yang fisik ya, yang fisik ada gaya tarik antar molekulnya. Alkana itu gaya tarik antar molekulnya lemah. Merupakan senyawa kovalen yang non-polar. Kalau polar ya, kovalen polar itu kan berkutub ya. Jadi kayak HCl itu kan senyawa kovalen polar, berkutub seakan-akan hanya parsial positif, Cl-nya parsial negatif. Itu kalau kovalen polar. Kalau ini non-polar. Gaya tarik antar molekulnya lemah. Kemudian tentang titik didih, semakin banyak rantai karbonnya, semakin tinggi titik didihnya. Nah, dulu kalian mengenalnya semakin panjang rantai C, semakin besar titik didihnya gitu ya. Jadi C-nya yang 5, rantai lurus, pentan ya akan lebih tinggi titik didihnya daripada butan, C4. Nah, alkana dengan jumlah atom C yang sama akan memiliki titik didih yang lebih rendah apabila cabangnya banyak. Nah, ini maksudnya. Jadi sama-sama misalnya C-nya 5. Sama-sama C-nya 5. Satu dibuat normal pentan, hanya kamu lengkapi ya. Nah, satu sama-sama C-nya 5, tapi ini kan butan. Nah, ini kan butan ya, tapi ya C-nya 5 juga. Ini juga C-nya 5. Nah, tapi ini propan ya. Propana memiliki cabang metilnya di nomor 22. Ya, berarti ini normal pentan. Ini metil butana. Nah, kenapa nggak perlu angka 2 metil butana? Ya, karena nggak ada 3 metil butana. Nggak ada 1 metil butana. Ya, kalau 1 metil butana kan namanya pentan. Nggak ada 3 metil butana, wong paling rendah itu berarti kan penomorannya 2. Nah, kalau ini dimetil propan ini ya, nggak perlu angka 2,2 juga, itu sudah cukup, itu dimetil propan aja udah cukup. Nah, titik didihnya paling tinggi ya
Apa? Ini yang paling tinggi. Ini paling tinggi nomor 1, ini nomor 2, dan ini nomor 3. Begitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ini pentan sama ini, tinggi siapa? Sama yang saya gambarkan ini. Tinggi siapa itu? Antara normal pentan sama 1 metil pentana. Tinggi siapa? Yang 1 metil pentana bukan? Iya, tinggi yang ini. Karena kalau antara normal pentan sama 1 metil pentan yang kamu lihat adalah jumlah C-nya. Ya, jumlah C-nya. Paham ya itu ya? Nah, itu tentang titik didih, sifat fisika tentang titik didih dan ikatan. Kemudian sifat kimianya, alkana itu kurang reaktif dibandingkan dengan senyawa organik lainnya yang memiliki gugus fungsi. Jadi yang punya gugus fungsi itu kan contohnya alkena, alkuna, ya, alkohol, alkana kan tidak. Nah, karena sifat yang kurang reaktif ini, maka alkana disebut dengan parafin. Reaksi penting dari alkana, ya ini yang akan saya bahas adalah reaksi pembakaran, ya, reaksi halogen. Nah, halogen itu golongan 7 ya. Golongan 7A, ya, ada reaksi dengan F2, reaksi dengan Cl2, ya, F2, Cl2, Br2, FCl, Bri. Nah, gitu. Kemudian yang terakhir adalah reaksi pirolisis. Ya. Reaksi pemutusan itu, pirolisis itu. Nah, sekarang reaksi pembakaran dulu. Reaksi pembakaran adalah reaksi senyawa hidrokarbon ini dengan oksigen. Reaksi pembakaran itu ada pembakaran sempurna. Pembakaran sempurna itu menghasilkan CO2 dan H2O. Kalau pembakaran tidak sempurna, nanti ada yang menghasilkan CO, gas karbon monoksida, dan H2O, dan karbon dan H2O. Contoh yang paling mudah dulu adalah metana ini ya, metana dibakar, pembakaran sempurna hasilnya CO2 dan H2O. Kita setarakan C-nya 1, di sini 1. Hanya kiri 2, maka di sini 2. O-nya di sebelah kanan 4. 4 ya, maka di sini mestinya 2. Gitu ya. Nah, sekarang tentang pembakaran propana. Perhatikan bahwa ini propan dibakar, ini juga propan, ini juga propan. Gitu ya. Pembakaran sempurna menghasilkan CO2 dan H2O. Kita setarakan pembakaran sempurna. Hasilnya CO2 dan H2O kita setarakan. C-nya sebelah kiri 3, kanan 3, hanya sebelah kiri 8, maka di sini kalikan 4. O-nya 4 ditambah 6 ya, maka di sini 5. Ini sudah setara. Oh, ternyata pembakaran sempurna 1 mol propan itu membutuhkan secara stoikiometri itu membutuhkan 5 mol oksigen. Gitu ya, secara stoikiometri. Kemudian pembakaran tidak sempurna yang menghasilkan karbon monoksida. Ya. Untuk menyetarakan, nah ini dikalikan 2 semua ya. Dikalikan 2 semua.
Kalau pengen sama, biar kita bisa membandingkan, ini kan 1 toh di sini, maka di sini dibagi 2. Ya, di sini dibagi 2. Pembakaran yang tidak sempurna membutuhkan O2-nya ya, 1C3H8 itu O2-nya 7/2 atau 3,5. Ini tadi 5, ini 3,5. Kemudian yang lebih tidak sempurna lagi menghasilkan karbon. Karbon itu arang. Jadi kalau di desa itu memasak pakai kayu bakar gitu ya, kan pembakarannya nggak sempurna. Maka alat-alat masak itu kalau di desa itu cepat hitam, ada angusnya, ada arengnya gitu ya. Nah, coba ini kalian bagi 2 semua ya, biar koefisien C3H8 1. Ini dibagi 2 semua. Bagi 2 semua ya. Nah, maka O2-nya berapa ini? Cuman 1. Ini 3,5 ini ya, ini 5. Nah, kesimpulannya apa? Bahwa minimal untuk pembakaran sempurna itu butuhnya 5 oksigen, 1 mol propan. Kalau kurang apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pembakaran tidak sempurna. Ya, pembakaran tidak sempurna. Ini 3,5, ini 1. Maka bagaimana di dalam industri itu kan pengennya ya pembakarannya sempurna, karena karbon monoksida dan karbon ini kan nanti pengotor ya. Kita pengennya ini, misalnya di pabrik amonia kan butuhnya CO2. Nah, maka dibuatnya O2-nya ini berlebih, butuhnya 5, maka dibuat berlebih, ekses ya, dibuat berlebih. O2 ini biasanya diambil dari udara. Dari udara, di mana udara itu mengandung 21% oksigen dan 79% nitrogen. Paham ya ini ya? Sampai sini untuk reaksi yang pertama pembakaran, paham? Paham, Bu. Berarti nganu tuh nek pengen pembakarannya sempurna gitu ditambah oksigennya di ekses tuh ya? Iya, udaranya oksigen yang bersumber dari udara dibuat berlebih. Bahkan 5 saja ini nggak cukup ya, dibuat berlebih supaya pembakarannya sempurna. Oh iya, paham, Bu. Ya. Nah, ini ada tugas. Kalian ada nggak buku Fessenden? Nah, kalau tidak ada ya, karena tidak sedang di kampus, belum bisa ke perpus juga ya. Ini kalian ganti boleh. Ini tuh saya tentang fraksinasi hidrokarbon, deh. Jadi minyak bumi dan gas alam itu kan diolah di dalam kilang minyak, bisa menjadi LPG, LNG, ya, bisa menjadi kerosin, bensin, ya, solar, bahkan oli sampai aspal gitu ya, sampai C yang lebih dari 35 itu kan dari proses kilang minyak ya, itu dari proses perengkahan, cracking, pemutusan di dalam skup-skupnya. Nah, kamu bisa kerjakan bersumber dari internet boleh, intinya tentang itu ya. Kemudian soal yang kedua jadi tentang bahan bakar lah intinya. Kemudian zat apa yang soal kedua ini, zat apa yang ditambahkan dalam bensin. Jadi kalau kalian beli BBM di SPBU itu kan ada pilihan premium, pertalite, pertamax juga ada macam-macam ya. Nah, itu bedanya apa? Bedanya di nilai oktan. Ya, nilai oktan itu bisa lebih tinggi karena adanya zat aditif. Nah, pertanyaan yang kedua ini, zat aditif apa yang terdapat dalam bensin? Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga, ini kemarin baru saja ya, masih 2 hari yang lalu kalau nggak salah ada tangki penyimpan minyak ya, itu terbakar atau meledak begitu ya. Itu di daerah Balongan, Indramayu. Nah, kalian suruh melampirkan peta geografi tentang sumber-sumber gas alam dan minyak bumi yang ada di Indonesia, minyak bumi dan batu bara.
Carinya di internet juga ya. Jadi kalau disebutkan atau dicantumkan gambar nganunya. gambarnya, petanya. Dicantumkan petanya, bukan disebutkan mana-mana gitu, bukan. Usah, petanya aja nanti petanya sudah cukup jelas kok itu di daerah mana. Misalnya di Jawa Tengah ada Cepu, Cilacap gitu ya, di Jawa Barat ada di Balongan itu salah satunya gitu. Ya, ini nanti saya buatkan ruangnya untuk mengumpulkan. Saya lanjutkan reaksi yang kedua ya. Tadi reaksi ada 3, pembakaran sudah. Nah yang kedua ini reaksi dengan halogen. Halogen tadi apa? Ada F2, Cl2, Br2, dan I2. Nah, reaksi alkana dengan halogen berlangsung dengan hadirnya cahaya ultraviolet. Hasil reaksinya adalah substitusi. Nah, dulu kan kamu mengenal reaksi itu ada substitusi, ada adisi, ya, ada eliminasi. Itu saya yakin kalian sudah pernah memperolehnya. Kamu pun juga mesti sudah bisa tahu hasilnya bahwa ini saya tuliskan aja substitusi ya, bahwa CH4 ditambah HCl itu tuh kalau substitusi kamu taunya cuman gini toh, hanya ke sini, Cl-nya ke sini, nah kan cuman silang, maka hasilnya CH3Cl plus nah ini maksud saya adalah plus Cl2 gitu ya. Nah, Cl-nya ke sana, hanya ke sana ya. Maka CH3Cl plus siapa? Plus HCl. Kan kamu tahu sebatas itu ya. Itu jenis reaksinya reaksi substitusi. Hasilnya ini metil klorida atau klorometana. Gitu kan? Sudah bisa toh nah itu. Nah, tapi di sini kalian diajarkan mekanismenya. Hasilnya tidak hanya klorometana atau itu metil klorida dan HCl. Hasilnya bisa diklorometan, bisa triklorometan, bisa tetraklorometan, bahkan nanti bisa menjadi etana malahan. Nah, ini mesti kamu bingung, etananya itu dapatnya dari mana? Wong metana sama Cl2 kok bisa jadi etana, C-nya 2. Nah, itu. Karena adanya mekanisme, ini kamu harus tahu ya. Namanya sama, tetap substitusi sama. Nah, adanya mekanisme radikal bebas ini yang menyebabkan hasilnya nanti tidak hanya ini saja sama HCl, tapi hasilnya ada diklorometan, ada triklorometan, dan ada tetraklorometan. Karena adanya reaksi radikal bebas yang terdiri dari inisiasi. Tahapan inisiasi itu tahapan permulaan, PDKT kalau kalian tuh mau mengawali hubungan ya sama seseorang. Itu inisiasi dulu, kemudian propagasi. Propagasi itu perambatan. Nah, propagasi inilah nanti yang menyebabkan adanya campuran produk ini, campuran produk ya ini ya. Targetnya sih memang ini, misalnya targetnya memang itu. Kemudian berakhirnya perlambatan tadi, nah berakhirnya tadi dengan mekanisme terminasi. Terminasi ini ya, yang menyebabkan dia itu siapa nanti hasilnya. Apakah klorometan, diklorometan, seperti itu. Nah, kita mulai ya mekanismenya.
Tadi awal dulu tentang inisiasi. Nah, inisiasi itu adalah pembentukan awal radikal bebas dari si halogen. Nah, misalnya di sini halogennya adalah Cl2. Cl2 itu kan bisa disimbolkan dengan seperti ini. Garis lurus itu adalah satu pasang ikatan elektron. Nah, pemutusan secara homolitik. Minggu lalu saya ajari pemutusan homolitik dan heterolitik. Kalau homolitik itu hasilnya sama-sama radikal bebas. Kalau heterolitik kemarin hasilnya ion positif dan ion negatif kan gitu. Nah, ini pemutusan si halogen secara homolitik, maka hasilnya adalah ya dengan bantuan sinar UV hasilnya adalah radikal bebas Cl-nya 2 toh. Nah, kenapa? Karena ini elektronnya dipertahankan, satu di Cl yang sebelah kiri, satu di Cl yang sebelah kanan, sama-sama mempertahankan elektronnya. Nah, maka Cl menjadi radikal bebas ya, 2 radikal bebas. Dengan bantuan UV. Sampai sini paham ya? Tahapan inisiasi hanya itu. Halogennya menjadi radikal bebas. Ya, ini contohnya Cl. Kemudian tahapan propagasi perambatan. Tadi radikal bebas Cl-nya tadi bertemu dengan metana. Metana itu kan CH4. Nah, CH4 ini bisa ditulis CH3 untuk menunjukkan elektronnya saja sebenarnya. Nah, CH3H. Nah, ini hanya untuk menunjukkan elektronnya saja. Sama-sama CH4. Paham ya itu ya? Jadi CH4 dituliskan seperti ini. Nah, elektronnya ya H bergabung sama Cl menjadi HCl sehingga satunya menjadi radikal bebas metan. Kemudian radikal bebas metan bertemu dengan Cl2 ini. Nah, Cl-nya bergabung dengan radikal bebas metan membentuk klorometana. Kemudian ini Cl-nya jadinya radikal bebas Cl. Begitu terus radikal bebas itu. Nah, kalau merambat lagi, si klorometana ini merambat lagi, saya tuliskan seperti ini. Si klorometana itu melambat lagi, kan CH3Cl. Saya bisa menulis CH2, Cl. Nah, ini saya bisa menuliskan seperti ini toh. CH3Cl itu bisa saya tulis seperti ini. Nah, merambat bertemu Cl radikal bebas seperti ini. Nah, sama kayak tadi toh. Ini bertemu ya H sama Cl. Nah, jadinya apa? Ini saya tuliskan perambatannya. Jadinya kan hanya sama Cl ditambah radikal bebas CH2Cl. Kan gitu. Nah, radikal bebas
CH2Cl bertemu dengan radikal bebas ClCl. Nah, ini kan ke sini. Maka hasilnya apa? CH2Cl2 plus Cl radikal bebas. Kemudian CH2Cl2 ini merambat lagi. Ditulisnya gimana? Ditulisnya CH2 ada hanya satu. Nah, ini tuh ditulisnya ya. Ini tuh merambat lagi bisa ditulis kayak gini. CH2Cl2. Nah, kan sama ada CH2Cl2. Merambat lagi ketemu Cl radikal bebas. Nanti menjadi CHCl3. CHCl3 merambat lagi bertemu dengan radikal bebas. Membentuk CCl4 sampai hanya habis. Gitu. Maka ada campuran produk. Nah, itu bisa diterima ya. Nah, semua radikal bebas tadi bisa berakhir dengan adanya terminasi. Terminasi adalah pemusnahan radikal bebas ya. Propagasinya berakhir. Nah, klorinasi metana diakhiri dengan bertemunya radikal bebas. Nah, tadi kalau radikal bebas Cl ketemu radikal bebas metil, nah jadinya metil klorida. Nah, padahal radikal bebas ini kan banyak banget ya, nanti pecah-pecah. Nah, tadi saya bilang, bisa loh si metana dengan Cl2 itu hasilnya malah etana. Kenapa? Nah, karena apabila radikal bebas yang ketemu adalah sama-sama radikal bebas metil, kan bisa jadi metana, etana. Nah, gitu loh. Tapi memang jumlahnya tidak banyak gitu ya, sedikit jumlahnya. Paham nggak ini? Paham, Bu. Paham apa dibuat kalian tidur. Nah, ini kemarin saran kalian waktunya udah habis gitu ya. Nah, kemarin tuh katanya bisa diakali. Ini saya coba. Siapa ya? Nah, ini ya. Saya coba. Oke. Oke, saya lanjutkan ini. Saya udah jadiin Naim sebagai host ini. Bisa enggak? Tadi sarannya siapa kemarin yang kayak gini ya? Saya lanjutkan. Jadi radikal bebas berakhir dengan terminasi. Maka tadi terbentuk etana bisa jadi. Tapi memang tidak banyak. Ini yang tadi saya jelaskan di oret-oretan ya. Bisa terjadi campuran produk. Di mana saat SMA itu kamu taunya metana ketemu gas klor ya, Cl2 hasilnya CH3Cl plus HCl gitu kan taunya, dan reaksinya jenisnya substitusi gitu. Tapi di sini kamu harus karena pada prakteknya kalau kamu memproduksi metil klorida gitu ya, kan nanti kamu tugas akhirnya prarancangan pabrik gitu. Yang terjadi itu kalian belajar di jurnal ya, dari paten itu produk yang tercampur itu ini. Ada dikloropentana, nah, ada diklorometana, ada triklorometana gitu. Karena mekanisme radikal bebas. Ada yang tanya? Enggak ya? Oke. Aku sayang Mama.
Aku sayang ayah. Aku Siapa sayang ya? Siapa ya yang lagi nyanyi itu ya? Ruli, Bu, Ruli. Tolong dijabri ya. Oke. Tahap penentu laju reaksi ya tadi ya. Yang menjadi tahap laju reaksi adalah abstraksi perebutan hidrogen pada tahap propagasi ini yang menentukan. Hidrogen mana yang direbut oleh Cl, oleh halogen maksudnya ya, tidak hanya Cl. Apakah hidrogen yang metil? Hidrogen metil itu adalah hidrogen yang terikat pada metil. Apakah hidrogen primer? Hidrogen primer itu adalah hidrogen yang terikat pada karbon primer. Apakah hidrogen sekunder? Hidrogen sekunder itu adalah hidrogen yang terikat pada C sekunder. Dan apakah hidrogen tersier? Hidrogen yang terikat pada C tersier atau alilik dan bensilik. Kita lihat, masih bingung ya dengan kata-kata ini. Kita lihat. Nah, hidrogen metil itu ini maksudnya. H terikat pada C ini yang metil, hidrogen metil itu. Hidrogen metil itu H terikat pada C metil. Hidrogen primer adalah hidrogen yang terikat pada C yang mengikat satu C lainnya. Itu primer. Kalau hidrogen sekunder adalah hidrogen yang terikat pada C. C ini mengikat dua C yang lainnya. Hidrogen yang tersier adalah hidrogen yang terikat pada C yang mengikat tiga C yang lainnya. Jadi kayak gini loh, hidrogen tersier itu hidrogen yang terikat pada C yang mengikat tiga C lainnya. Itu hidrogen yang tersier. Itu ya. Paham toh? Kalau hidrogen sekunder, itu hidrogen ya, yang sekunder ini. Hidrogen yang terikat pada C yang mengikat dua C lainnya. Nah, dua saja. Maka ini masih satu H gitu. Nah, hidrogen sekunder itu yang ini. Nah, ini semakin ke kanan reaktivitasnya bertambah. Jadi hidrogen tersier lebih reaktif daripada sekunder, lebih reaktif daripada primer, dan lebih reaktif daripada hidrogen metil. Kita lihat. Kita lihat contohnya. Ini contohnya ada monoklorinasi propana. Data ini adalah data dari jurnal ya, ini kamu terima. Saya mau menjelaskan saja. Terjadinya itu produknya 55% 2 kloropropan dan 45% 1 kloropropan. Jadi kalau 1 kloropropan tuh ini, kalau 2 kloropropan tuh ini. Tapi coba kamu lihat, kalau yang 1 kloropropan tuh artinya hidrogen yang direbut oleh si Cl ini adalah hidrogen primer atau apa ini? Primer. Kenapa? Kan ini kan ceritanya hidrogennya ada berapa ini? Kamu lihat. Hidrogennya ada 3 tambah 3 tambah 2. Hidrogennya ada 8. Cl2 ini kan ceritanya si Cl itu akan menyerang hidrogen. Padahal hidrogennya ada 8. Hidrogen mana yang diserang tadi loh? Ada kereaktifan tadi. Ini kalau saya buat
Nah, coba kamu lihat yang saya hidrogen primer tadi pengertiannya apa? Hidrogen primer adalah hidrogen yang terikat pada C yang mengikat satu C lainnya. Jadi yang saya lingkari biru ini kan hidrogen yang terikat pada C yang mengikat satu C lainnya. Jadi ini juga primer. Ya kan? 3 yang kanan ini kan juga terikat pada C yang mengikat satu C lainnya. Nah, primer ada 6. Terus yang lainnya ya ada 6 ya itu ya. Yang ini yang saya lingkari hijau ini adalah hidrogen yang terikat pada C yang mengikat 2 C lainnya kanan dan kiri. Ya toh? Berarti yang sekunder ada berapa hidrogennya? 2. Hanya ada 2. Nah, kalau kalian belajar peluang kan mestinya yang direbut kan yang banyak yang biru ini ya, yang primer. Ya kan kalau kamu merebut H yang primer ini kan mau direbut yang ini, apa yang ini gitu kan? Hasilnya 1 kloropropana toh. Jadi hanya direbut Cl, Cl-nya masuk ke situ kan hasilnya 1 kloropropana toh. Tapi pada kenyataannya hasil dari reaksinya itu 1 kloropropana malah cuma 45%, 2 kloropropananya 55%. Nah, ini yang menunjukkan bahwa ternyata walaupun hidrogen sekundernya cuma 2, ini tapi hasilnya kan jadinya kalau yang direbut di H sekunder kan hasilnya 2 kloropropan, C yang tengah.